Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Kampus Indralaya Universitas Sriwijaya. Hari ini kami akan membahas materi mengenai ukuran pemusatan data dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Dr. Sely Febriana Kartasari, SE MSI AK. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami, yaitu ada Sakina, Dwi Zahara Ardeli, Desi Marisa, Nakia Aurin Syahla Maladi, Windy, Pramana Dwi Syaputra, dan Deka Cantika Savana Cinta. Topik pembahasan yang akan kami bahas di materi ukuran pemusatan data yaitu ada 6. Yang pertama ada main yang terbagi menjadi 6. Ada rata-rata data tunggal, rata-rata data kelompok, rata-rata data tertimbang, rata-rata populasi, rata-rata sampel, dan rata-rata gabungan. Yang kedua ada median yang terbagi menjadi 2, yaitu ada median data tunggal dan median data kelompok. Yang ketiga ada modus yang terbagi menjadi 2, yaitu ada modus data tunggal dan modus data kelompok. Yang keempat ada kuartil yang terbagi menjadi 2, ada kuartil data tunggal dan kuartil data kelompok. Yang kelima ada desil yang terbagi menjadi 2, ada desil data tunggal dan desil data kelompok. Yang terakhir atau yang keenam ada persentil yang terbagi menjadi 2, ada persentil data tunggal dan persentil data kelompok. Pertama, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi ukuran pemusatan data. Apa sih yang dimaksud dengan ukuran pemusatan data? Ukuran pemusatan data adalah nilai yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan data dengan mengidentifikasikan pusat dari kumpulan data tersebut. Ukuran pemusatan data yang paling sering digunakan adalah rata-rata atau mean, median, modus atau mode, kuartil, desil, dan persentil. Materi yang pertama adalah rata-rata atau mean. Rata-rata atau mean adalah salah satu ukuran gejala pusat. Mean didapatkan dari menjumlahkan seluruh data, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Rumusnya adalah seperti yang bisa terlihat di sini. X bar sama dengan X1 ditambah X2 dan seterusnya, sampai ditambah Xn. Kemudian data-data yang ditambahkan tadi dibagi dengan N. Yang dimaksud dengan X bar tadi adalah huruf X yang ada garis di atasnya ya, dilambangkan seperti itu. Keterangannya, X bar sama dengan rata-rata, X sama dengan data yang akan dicari rata-ratanya, N sama dengan banyaknya data. Nah, nanti materi mean ini akan dipecah menjadi 6 macam yang akan saya jelaskan satu persatu. Rata-rata yang pertama adalah rata-rata data tunggal atau mean data tunggal. Mean data tunggal adalah rata-rata dari kumpulan data yang belum tersusun atau belum dikelompokkan ke dalam kelas interval. Contoh soalnya adalah seperti berikut ini. Tentukan rata-rata dari rangkaian data berikut: 7, 5, 8, 6, 9, 7. Solusi dari permasalahan tadi adalah kita terapkan rumus yang sebelumnya sudah saya jelaskan tadi. X bar sama dengan 7 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 7 sesuai yang ada di soal tadi. Kemudian bisa kita lihat ada 6 data, maka angka yang ditambahkan tadi akan dibagikan dengan 6 sama dengan 42 dibagi 6 sama dengan 7. Jadi rata-rata data tunggalnya adalah 7. Rata-rata yang kedua adalah rata-rata data tertimbang atau berbobot. Mean data tertimbang atau berbobot adalah rata-rata yang dihitung dengan memperhitungkan timbangan atau bobot untuk setiap datanya. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Tentukan rata-rata dari rangkaian data berikut. Ada nilai dan ada frekuensi. Nilai di sini maksudnya adalah datanya dan frekuensi adalah banyaknya data. Jadi misalnya nilai 3, frekuensi 2, artinya adalah ada 2 angka yang bernilai 3. Begitu juga seterusnya, ada 3 angka yang bernilai 6, ada 1 angka yang bernilai 7, dan yang terakhir ada 4 angka yang bernilai 9.
Kemudian untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut bisa kita lakukan dengan cara membuat tabel terlebih dahulu. Tabel di sini dibuat dengan tujuan untuk memperoleh nilai fx atau nilai kali frekuensi. Pertama, isi seluruh nilai yang ada, kemudian masukkan juga seluruh frekuensi yang ada. Setelah itu dikalikan satu persatu untuk mencari nilai fx. Yang pertama ada 3 dikali 2 sama dengan 6. Kemudian ada 6 kali 3 sama dengan 18. Kemudian ada 7 kali 1 sama dengan 7. Dan yang terakhir ada 9 kali 4 sama dengan 36. Kemudian total jumlah frekuensi dihitung, yaitu 2 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 4 sama dengan 10. Selanjutnya dihitung juga jumlah fx, yaitu 6 ditambah 18 ditambah 7 ditambah 36 sama dengan 67. Total jumlah frekuensi dilambangkan dengan sigma f, yaitu sigma itu maksudnya yang seperti angka 3 terbalik. Jadi total jumlah frekuensi dilambangkan dengan sigma f sama dengan 10. Kemudian jumlah total fx dilambangkan dengan sigma fx sama dengan 67. Setelah mendapat nilai-nilai tersebut, bisa kita langsung gunakan rumus rata-rata data tertimbang, yaitu x bar sama dengan sigma fx dibagi sigma f sama dengan 67 dibagi 10 sama dengan 6,7. Jadi rata-rata data tertimbangnya adalah 6,7. Selanjutnya, rata-rata yang ketiga adalah rata-rata data kelompok. Mean data kelompok adalah rata-rata dari data yang disajikan dalam bentuk tabel frekuensi, dan data tersebut sudah disusun atau dikelompokkan dalam kelas-kelas interval. Contoh soalnya adalah seperti berikut ini. Tentukan rata-rata dari data pada tabel berikut. Bisa dilihat tabelnya di sini. Ada kelas interval dan ada frekuensi. Untuk menjawab soal tersebut bisa dilakukan dengan dua cara atau dua solusi yang akan saya jelaskan satu persatu. Nah, solusi yang pertama adalah dengan cara langsung. Pertama-tama kita cari dulu nilai tengahnya berdasarkan data yang ada di soal tadi. Nilai tengah didapatkan dengan cara menjumlahkan nilai terkecil dan nilai terbesar pada suatu interval, kemudian dibagi dua. Contohnya adalah interval yang pertama, yaitu 20 ditambah 29, kemudian dibagi dua, sama dengan 49 dibagi 2, sama dengan 24,5. Maka nilai tengahnya adalah 24,5. Langkah selanjutnya adalah mencari nilai FM. Nilai FM didapatkan dengan cara mengalihkan frekuensi dengan nilai tengah. Misalnya 4 dikali 24,5 sama dengan 98. Langkah selanjutnya kita jumlahkan seluruh frekuensi yang ada untuk memperoleh sigma F. Begitu juga dengan FM, kita jumlahkan seluruh FM yang ada untuk memperoleh sigma FM. Dari tabel tersebut dapat diperoleh data sigma F sama dengan 50 dan sigma FM sama dengan 2695. Kemudian langsung saja kita masukkan ke dalam rumus X sama dengan sigma FM dibagi sigma F sama dengan 2695 dibagi 50 sama dengan 53,9. Jadi rata-ratanya adalah 53,9. Selanjutnya, solusi yang kedua bisa menggunakan metode mean sementara atau shortcut. Rumusnya adalah sebagai berikut. X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FI kali DI per sigma FI, di mana X bar adalah rata-rata, XS adalah rata-rata sementara, XI adalah titik tengah interval kelas ke I, DI adalah XI dikurang XS, FI adalah frekuensi kelas I, dan sigma adalah total jumlah. Untuk menggunakan rumus ini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu. Tahapan yang pertama, secara sembarang menetapkan titik tengah suatu kelas untuk dianggap sebagai nilai rata-rata atau XS. Tahapan yang kedua, menentukan penyimpangan nomor interval kelas DI dari interval kelas di mana titik tengahnya dianggap sebagai nilai rata-rata terhadap interval kelas yang lain. Dan tahapan yang ketiga, menghitung faktor koreksi yang akan membuat rata-rata yang diasumsikan menjadi sama dengan rata-rata yang diperoleh dari metode langsung. Masih dengan contoh soal yang sama, solusinya adalah sebagai berikut. Pertama, kita akan membuat tabel seperti ini terlebih dahulu.
ada interval, titik tengah, frekuensi yang dilambangkan dengan F, penyimpangan yang dilambangkan dengan D, dan FD. Maksudnya adalah frekuensi kali penyimpangan. Pertama kita isi dulu intervalnya yang ada di soal, kemudian isi juga frekuensinya yang ada di soal juga. Kemudian kita cari titik tengah masing-masing interval. Misalnya interval yang pertama 20-29. Titik tengahnya adalah 20 ditambah 29 sama dengan 49 dibagi 2 sama dengan 24,5. Setelah itu untuk mencari penyimpangan, pertama-tama kita tentukan dulu rata-rata sementaranya ingin diambil dari interval yang mana. Rata-rata sementara dapat diambil dari titik tengah interval yang mana saja. Namun untuk mengurangi angka yang besar, dianjurkan memilih titik tengah dengan frekuensi tertinggi, yaitu 12 di interval keempat. Titik tengah interval keempat adalah 54,5. Maka kita masukkan rumus mencari penyimpangan adalah XI dikurang XS. XI-nya adalah interval 1, 24,5, dan XS-nya adalah 54,5. Maka 24,5 dikurang 54,5 adalah negatif 30. Selanjutnya mencari FD, yaitu frekuensi kali penyimpangan. 4 dikali negatif 30 adalah negatif 120. Setelah selesai mencari data-data di interval pertama, cari juga data-data untuk interval selanjutnya sampai lengkap, hingga didapatlah tabel seperti ini. Setelah itu kita tinggal mencari jumlah frekuensinya yaitu 50 dan jumlah FD-nya yaitu negatif 30. Nah, dari tabel tersebut diperoleh data-data yang sudah lengkap, maka kita tinggal masukkan saja rumusnya. Maka diperoleh X sama dengan 54,5 ditambah negatif 30 bagi 50 sama dengan 53,9. Hasilnya sama dengan cara yang pertama tadi, cara langsung. Selanjutnya, rata-rata yang keempat adalah rata-rata populasi. Mean data populasi adalah nilai rata-rata dari data populasi, yaitu semua hal, objek, atau orang yang ingin dipelajari. Rumusnya adalah sebagai berikut. Mu sama dengan sigma X per N, di mana mu yang lambangnya seperti huruf U ini, mu sama dengan rata-rata hitung populasi, N sama dengan jumlah observasi dalam populasi, X sama dengan nilai tertentu dalam populasi, dan sigma adalah penjumlahan dari, atau bisa juga diartikan sebagai total jumlah. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Berikut ini adalah nilai kredit dalam triliun rupiah yang disalurkan oleh 5 bank terbesar di Indonesia pada tahun 2012. Berapakah rata-rata hitung nilai kreditnya? Bisa terlihat pada tabel di sini ada bank dan nilai kredit masing-masing banknya yang dituliskan dalam triliun rupiah. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita gunakan rumus yang tadi, yaitu mu sama dengan sigma X per N. Sigma X di sini adalah nilai kredit masing-masing banknya ya, dan N adalah banyaknya data. Nah, sigma X per N sama dengan 1399,9 dibagi 5 sama dengan 267,98, sehingga rata-rata nilai kredit dari 5 bank terbesar di Indonesia pada tahun 2012 tersebut adalah 267,98 triliun rupiah. Selanjutnya, rata-rata yang kelima adalah rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan adalah nilai rata-rata yang diperoleh dari 2 atau lebih nilai rata-rata hitung dari suatu data nilai rata-rata. Rumusnya adalah sebagai berikut. X bar gabungan sama dengan X bar 1 dikali N1 ditambah X bar 2 dikali N2 per N1 tambah N2, di mana X bar gabungan sama dengan nilai rata-rata gabungan, X bar 1 sama dengan nilai rata-rata kelompok data pertama, X bar 2 sama dengan nilai rata-rata kelompok data kedua, N1 sama dengan banyak anggota kelompok data pertama, dan N2 sama dengan banyak anggota kelompok data kedua. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Berat rata-rata 15 siswa adalah 58 kg. Jika digabungkan dengan 10 siswa lagi, berat rata-ratanya menjadi 56 kg. Berat rata-rata ke 10 siswa tersebut adalah titik-titik kilogram. Jadi di sini pertanyaannya adalah berat rata-rata dari 10 siswa yang baru digabung tersebut.
Solusinya adalah sebagai berikut. Langsung saja kita terapkan rumus yang baru saya sebutkan tadi. X gabungan adalah 56, N1-nya adalah 15 siswa, dikali X bar 1-nya adalah 58 kg, ditambah N2-nya adalah 10 siswa, dan X bar 2-nya adalah nilai yang akan kita cari. Dibagi, N1-nya adalah 15 siswa, dan N2-nya adalah 10 siswa. Kemudian kita jumlahkan 15 tambah 10 sama dengan 25, pindah ruas ke sebelah kiri, jadi 56 kali 25 sama dengan 870 ditambah 10 X bar 2. Kita jumlahkan sampai akhirnya kita temukan hasilnya adalah X bar 2 sama dengan 53, yang mana X bar 2 ini adalah nilai yang kita cari. X bar 2 ini adalah lambang dari berat rata-rata 10 siswa yang kita cari tadi. Jadi berat rata-rata 10 siswa tersebut adalah 53 kg. Selanjutnya rata-rata yang terakhir, yang keenam, adalah rata-rata sampel. Rata-rata sampel adalah rata-rata aritmatika dari nilai sampel acak yang diambil dari populasi. Rumusnya adalah sebagai berikut. X bar sama dengan sigma X per N, di mana X bar adalah rata-rata hitung sampel, sigma adalah simbol dari operasi penjumlahan atau bisa juga disebut total jumlah, X adalah nilai data yang berada dalam sampel, N adalah jumlah total data atau pengamatan dari sampel, dan sigma X adalah jumlah keseluruhan dari nilai X. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Pada tahun 2013, tercatat lebih dari 440 perusahaan publik atau emiten yang terdaftar di BEI. Sekitar 371 perusahaan menjual saham, dan sebagian lainnya hanya menjual obligasi. Terdapat 232 cash dividend 2012. 11 diantaranya diambil sebagai sampel untuk dilihat laporan keuangannya. Dari total aset dari 11 sampel tersebut adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel berikut ini ada 11 perusahaan dengan masing-masing total asetnya pada tahun 2012. Pertanyaannya, berapa rata-rata total aset dari perusahaan sampel yang membagikan cash dividend? Solusi dari pertanyaan tadi adalah sebagai berikut. Bisa kita gunakan rumus X bar sama dengan sigma X per N, yang mana sigma X adalah total aset dari 11 perusahaan tadi, dan N adalah jumlah data, yaitu 11 perusahaan. X bar sama dengan 1.252.032 dibagi 11. Maka X bar sama dengan 113.821,09. Maka rata-rata total aset dari perusahaan sampel yang membagikan cash dividend adalah 113.821,09 miliar rupiah. Jangan lupa ditambah miliar karena datanya tadi dalam bentuk miliar. Kedua yaitu median. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang tersusun secara beraturan atau diurutkan berdasarkan besarnya. Rumus median yaitu ME sama dengan X N ditambah 1/2. Untuk keterangan N adalah jumlah data. Jika jumlah data ganjil, maka ada data yang berada pada posisi tengah dan nilai data itu merupakan nilai median. Jika jumlah data genap, maka sebagai mediannya diambil rata-rata hitung dua data yang ada di tengah. Yang pertama ada median data tunggal. Mean data tunggal adalah nilai tengah dari kumpulan data yang belum tersusun atau belum dikelompokkan ke dalam kelas interval. Contoh, tentukan median dari rangkaian data A, 7, 5, 8, 6, 9, 7, 10. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data tersebut dari yang terkecil hingga yang terbesar sehingga menjadi 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Letak median sama dengan X N ditambah 1/2 sama dengan X 7 ditambah 1/2 sama dengan 4 atau data keempat. Data keempat adalah 7, jadi mediannya adalah 7. Contoh yang B, 7, 8, 6, 9, 7,
10. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan kembali data tersebut dari yang terkecil hingga yang terbesar, sehingga menjadi 6, 7, 7, 8, 9, 10. Letak median sama dengan X N ditambah 1 per 2 sama dengan X 6 ditambah 1 per 2 sama dengan 31 per 2 atau data ke 31 per 2. Median sama dengan data ke 3 ditambah 1 per 2 atau D4 dikurang D3 sama dengan 7 ditambah 1 per 2 atau 8 dikurang 7 sama dengan 7,5. Jadi mediannya adalah 7,5. Kedua yaitu median data kelompok. Mean data kelompok adalah nilai tengah dari data yang disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan data tersebut sudah disusun atau dikelompokkan dalam kelas-kelas interval. Rumusnya yaitu MD sama dengan TB ditambah 1 per 2N dikurang FKK per FI dikali L. Untuk keterangan rumusnya, MD yaitu median, TB yaitu batas bawah kelas median, N yaitu banyaknya data, FKK yaitu frekuensi kumulatif kurang dari kelas median, FI yaitu frekuensi kelas median, dan L yaitu panjang kelas median. Contoh, tentukan median data pada tabel berikut. Terdapat 7 kelas interval. Kelas pertama dengan interval 20 sampai 29 dengan frekuensi 4. Kedua, 30 sampai 39 dengan frekuensi 7. Ketiga, 40 sampai 49 dengan frekuensi 8. Keempat, 50 sampai 59 dengan frekuensi 12. Kelima, 60 sampai 69 dengan frekuensi 9. Keenam, 70 sampai 79 dengan frekuensi 8. Ketujuh, 80 sampai 89 dengan frekuensi 2. Jumlah keseluruhan frekuensi yaitu 50. Letak median yaitu 1 per 2 dikali N sama dengan 1 per 2 dikali 50 sama dengan 25. Selanjutnya, untuk di tabel sebelah kanan, kita akan mencari frekuensi kumulatif. Untuk kelas interval pertama, frekuensi kumulatifnya yaitu 4. Untuk kelas interval kedua, yaitu 4 ditambah 7 sama dengan 11. Untuk kelas interval ketiga, yaitu 11 ditambah 8 sama dengan 19. Untuk kelas interval keempat, yaitu 19 ditambah 12 sama dengan 31. Untuk kelas interval kelima, yaitu 31 ditambah 9 sama dengan 40. Untuk kelas interval keenam, yaitu 40 ditambah 8 sama dengan 48. Dan untuk kelas interval ketujuh, yaitu 48 ditambah 2 sama dengan 50. Selanjutnya, batas bawah atau LME dari data di atas yaitu 49,5. Sigma F sama dengan 19, FMM sama dengan 12, dan I sama dengan 10. Sehingga jika dimasukkan ke dalam rumus maka akan menjadi MD sama dengan LME ditambah 1 per 2N dikurang sigma F per FM dikali I. MD sama dengan 49,5 ditambah 1 per 2 dikali 50 dikurang 19 per 12 dikali 10. MD sama dengan 49,5 ditambah 25 dikurang 19 per 12 dikali 10. Sehingga dapat hasil MD sama dengan 54,5. Jadi, median data kelompok tersebut adalah 54,5.
Materi selanjutnya adalah modus. Modus merupakan ukuran pemusatan untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi. Rumusnya adalah sebagai berikut. Mo sama dengan B ditambah buka kurung B1 per B1 tambah B2 tutup kurung dikali P. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di sini, di mana Mo adalah nilai modus, B adalah batas bawah dari kelas interval dengan frekuensi terbesar, B1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, dan rumusnya adalah Fm dikurang Fm-1. Kemudian B2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas setelahnya. Rumusnya adalah Fm dikurang Fm plus 1. Dan yang terakhir, P adalah panjang kelas interval. Materi modus ini ada dua macam, yaitu modus data tunggal dan modus data kelompok. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Modus yang pertama adalah modus data tunggal. Modus data tunggal adalah angka yang paling sering muncul dalam sekumpulan angka. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Tentukan modus dari rangkaian data berikut. Data A ada angka 7, 5, 8, 6, 9, 7, dan 10. Kemudian data B ada angka 7, 8, 6, 9, 7, 10, 6, dan 5. Solusi dari permasalahan tersebut adalah sebagai berikut. Untuk data yang A, modus rangkaian data tersebut adalah 7 dengan frekuensi terbesar sebanyak 2. Jawaban ini bisa didapatkan dengan cara memperhatikan rangkaian angka tersebut. Ada angka 7 terdiri dari 2 angka, dan angka yang lain hanya terdiri dari masing-masing 1 angka. Maka jawabannya adalah 7 dengan frekuensi sebanyak 2. Kemudian untuk data B, modus rangkaian data tersebut adalah 6 dan 7 dengan frekuensi terbesar masing-masing sebanyak 2. Karena seperti sebelumnya, jawaban ini bisa didapatkan dengan memperhatikan angka-angka yang ada. Angka 7 terdiri dari 2 angka, dan angka 6 juga terdiri dari 2 angka. Sedangkan angka lainnya hanya terdiri dari masing-masing 1 angka. Maka jawabannya ada 2 angka, yaitu angka 6 dan 7 dengan frekuensi masing-masing sebanyak 2. Selanjutnya, modus yang kedua adalah modus data kelompok. Modus data kelompok adalah jenis modus yang ditentukan dari nilai tengah kelas interval yang memiliki nilai frekuensi terbanyak. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Tentukan modus data pada tabel berikut. Ada kelas interval dan ada frekuensi di dalam tabelnya. Nah, solusi dari permasalahan tersebut bisa dicari dengan cara mencari kelas interval dengan frekuensi terbanyak terlebih dahulu. Kelas modus yang memiliki frekuensi terbanyak adalah kelas interval keempat dengan frekuensi sebanyak 12. Nah, pada modus data tunggal tadi kan kita hanya perlu mencari nilai dengan frekuensi tertinggi tanpa perlu menggunakan rumus. Namun pada modus data kelompok, kita perlu menggunakan rumus untuk mencari modusnya. Setelah mengetahui kelas interval dengan frekuensi terbanyak, yaitu kelas interval keempat, kelas ini akan menjadi acuan untuk menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk menggunakan rumus, pertama-tama kita cari dulu nilai dari B, B1, B2, dan P-nya. B-nya adalah 50 dikurang 0,5. 50 adalah nilai terkecil dari kelas intervalnya. Kelas intervalnya tadi kan 50 sampai 59. Nilai terkecilnya adalah 50. Kemudian dikurangi 0,5 mengikuti rumus, maka B sama dengan 49,5. Selanjutnya kita mencari B1. B1 sama dengan 12 dikurang 8. 12 adalah frekuensi dari interval keempat yang menjadi acuan. Kemudian 8 adalah frekuensi dari interval kelas sebelumnya, yaitu interval kelas ketiga. Maka 12 kurang 8 sama dengan 4. Selanjutnya adalah B2. B2 sama dengan 12 dikurang 9. 12 adalah frekuensi dari interval keempat yang menjadi acuan, dan 9 adalah frekuensi dari kelas interval setelah interval keempat, yaitu interval kelima. Frekuensi interval kelima adalah 9, maka 12 dikurang 9 sama dengan 3. Selanjutnya kita mencari P. P adalah panjang kelas interval. Nah, tadi kan sudah kita ketahui kelas intervalnya adalah kelas interval yang keempat itu 50 sampai 59. Nah, itu artinya panjangnya ada 10, yaitu angka dari
50, 51, 52, sampai 59. Itu totalnya panjangnya 10. Maka P sama dengan 10. Setelah mengetahui nilai-nilai tersebut, kita langsung saja gunakan rumusnya, yaitu mo sama dengan B, B-nya adalah 49,5, ditambah buka kurung, B1-nya adalah 4, per B1-nya adalah 4, ditambah B2-nya adalah 3, tutup kurung, dikali P, P-nya adalah 10. Maka setelah menggunakan rumus tersebut, kita dapatkan nilai mo atau modus sama dengan 55,21. Maka modus data kelompok tersebut adalah 55,21. Keempat, yaitu kuartil. Kuartil adalah jenis statistik yang membagi data terurut menjadi 4 bagian yang sama, yaitu 25%. 1. Kuartil pertama atau kuartil bawah atau Q1 adalah nilai tengah antara nilai terkecil. Kedua, kuartil kedua atau Q2 adalah median. Ketiga, kuartil ketiga atau kuartil atas atau Q3 adalah nilai tengah antara median dengan nilai terbesar. Rumus kuartil data tunggal dan data kelompok. Terdapat 10 data angka, yaitu 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Langkah pertama adalah menentukan Q2 atau median. Dikarenakan angkanya ada 10, berarti ada median berada di tengah data, yaitu di antara data ke-5 dan ke-6, tepatnya di tengah angka 4 dan 5. Jadi Q2 dicari dengan cara 4 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 4,5. Q1 dan Q3 caranya sama, berarti Q1-nya ada di tengah angka 1, 2, 3, 3, 4, yaitu di 3. Jadi Q1 adalah 3. Lalu untuk Q3 ada di tengah angka 5, 6, 7, 8, 8, yaitu di 7. Jadi Q3 adalah 7. Maka dapat disimpulkan sesuai gambar di kanan atas, untuk mencari Q1 pada data berjumlah genap, Q1 berada di data ketiga, Q2 berada di antara data ke-5 dan ke-6, lalu Q3 berada di data ke-8. Sedangkan untuk data berjumlah ganjil seperti gambar di kanan bawah, untuk data yang berjumlah ganjil, Q1 berada di antara data ke-2 dan ke-3, Q2 ada di data ke-5, dan Q3 berada di antara data ke-8 dan ke-9. Pertama, ada kuartil data tunggal. Kuartil data tunggal adalah jenis kuartil yang membagi data menjadi 4 bagian sama besar dan tidak memiliki interval kelas. Rumus. Pertama ada rumus untuk kuartil data tunggal atau data ganjil. Kuartil untuk N ditambah 1 habis dibagi 4. Q1 sama dengan X N ditambah 1 per 4. Q2 sama dengan X 2 dikali N ditambah 1 per 4. Q3 sama dengan X 3 dikali N ditambah 1 per 4. Kuartil untuk N ditambah 1 tidak habis dibagi 4, rumusnya adalah Q1 X N dikurang 1 per 4 ditambah X N ditambah 3 per 4 per 2. Q2 sama dengan X 2 dikali N ditambah 1 per 4. Q3 sama dengan X 3N ditambah 1 per 4 ditambah X 3N ditambah 5 per 4 per 2. Kedua, kuartil data tunggal atau data genap. Jika data habis dibagi 4, maka rumusnya Q1 sama dengan X N per 4 ditambah X N per 4 ditambah 1 per 2. Q2 sama dengan X N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1 per 2. Q3 sama dengan X 3N per 4 ditambah X 3N per 4 ditambah 1 per 2.
Jika data tidak habis dibagi 4, maka rumusnya adalah Q1 sama dengan XN ditambah 2 per 4. Q2 sama dengan XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1 per 2. Q3 sama dengan X3N ditambah 2 per 4. Contoh data tunggal ganjil. 1. Jika terdapat data berjumlah 132, tentukan letak kuartilnya. 132 sama dengan data ganjil, dan N ditambah 1 dapat dibagi habis dengan 4. Maka cara menjawabnya adalah Q1 sama dengan X N ditambah 1 per 4 sama dengan X 123 ditambah 1 per 4 sama dengan X 31. Q2 sama dengan X 2 dikali N ditambah 1 per 4 sama dengan 2 dikali 124 per 4 sama dengan X 62. Q3 sama dengan X 3 dikali N ditambah 1 per 4 sama dengan 3 dikali 124 per 4 sama dengan X 93. Maka Q1 berada di data ke-31, Q2 berada di data ke-62, dan Q3 berada di data ke-93. Contoh data tunggal ganjil. 2. Dari data yang berjumlah 97, tentukanlah letak kuartilnya. 97 sama dengan data ganjil, tetapi N ditambah 1 tidak dapat dibagi habis dengan 4. Maka cara menjawabnya adalah Q1 sama dengan X N dikurang 1 per 4 ditambah X N ditambah 3 per 4 per 2 sama dengan X 97 dikurang 1 per 4 ditambah X 97 ditambah 3 per 4 per 2 sama dengan X 24 ditambah X 25 per 2. Q2 sama dengan X 2 dikali N ditambah 1 per 4 sama dengan X 2 dikali 97 ditambah 1 per 4 sama dengan X 49. Q3 sama dengan X 3N ditambah 1 per 4 ditambah X 3N ditambah 5 per 4 per 2 sama dengan X 3 dikali 97 ditambah 1 per 4 ditambah X 3 dikali 97 ditambah 5 per 4 per 2 sama dengan X 73 ditambah X 74 per 2. Maka Q1 berada di antara data ke-24 dan ke-25. Q2 berada di data ke-49 dan Q3 berada di antara data ke-73 dan ke-74. Contoh data tunggal genap. 1. Dari data berjumlah 200, tentukanlah letak kuartilnya. 200 sama dengan data genap dan bisa dibagi habis dengan 4. Maka cara menjawabnya adalah Q1 sama dengan X N per 4 ditambah X N per 4 ditambah 1 per 2 sama dengan X 200 per 4 ditambah X 200 per 4 ditambah 1 per 2 sama dengan X 50 ditambah X 51 per 2. Q2 sama dengan X N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1 per 2 sama dengan X 200 per 2 ditambah X 200 per 2 ditambah 1 per 2 sama dengan X 100 ditambah X 101 per 2. Q3 sama dengan X 3N per 4 ditambah X 3N per 4 ditambah 1 per 2 sama dengan X 3 dikali 200 per 4 ditambah X 3 dikali 200 per 4 ditambah 1 per 2 sama dengan
X 150 ditambah X 151 per 2, maka Q1 berada di antara data ke-50 dan ke-51. Q2 berada di antara data ke-100 dan ke-101. Q3 berada di antara data ke-150 dan 151. Contoh data tunggal genap. 2. Dari data berjumlah 150, tentukanlah letak kuartilnya. 150 sama dengan data genap, akan tetapi tidak bisa dibagi habis dengan 4. Maka cara menjawabnya adalah Q1 sama dengan X N ditambah 2 per 4 sama dengan X 150 ditambah 2 per 4 sama dengan X 38. Q2 X N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1 sama dengan X 150 per 2 ditambah X 150 per 2 ditambah 1 per 2 sama dengan X 75 ditambah X 76 per 2. Q3 sama dengan X 3N ditambah 2 per 4 sama dengan X 3 dikali 150 ditambah 2 per 4 sama dengan X 113. Maka Q1 berada di data ke-38, Q2 berada di antara data ke-75 dan ke-76, Q3 berada di data ke-113. Kedua, ada kuartil data kelompok. Kuartil data kelompok adalah jenis kuartil yang membagi data menjadi 4 bagian sama besar dalam interval kelas. Rumus kuartil data kelompok adalah QI sama dengan BBQI ditambah I per 4 N dikurang FKJS per FQI dikali P, yang dimana I sama dengan kuartil ke, BBQI sama dengan batas bawah kelas kuartil ke, N sama dengan banyaknya data, FKJS sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke, FKI sama dengan frekuensi kelas kuartil ke, dan P sama dengan panjang kelas. Contoh, dari tabel data kelompok di bawah, tentukanlah nilai kuartilnya. Terdapat 6 kelas interval yang menyatakan berat badan siswa. Pertama, 40 sampai 44 sebanyak 5 siswa. Kedua, 45 sampai 49 sebanyak 18 siswa. Ketiga, 50 sampai 54 sebanyak 42 siswa. Keempat, 55 sampai 59 sebanyak 20 siswa. Kelima, 60 sampai 64 sebanyak 9 siswa. Keenam, 65 sampai 69 sebanyak 6 siswa. Untuk penyelesaiannya, tahap pertama yaitu cara mencari frekuensi kumulatif pada suatu data berkelompok dengan cara menjumlahkan frekuensi kelas tersebut dengan frekuensi kelas-kelas sebelumnya. Kelas interval pertama, frekuensi kumulatifnya yaitu 5. Kelas interval kedua, frekuensi kumulatifnya yaitu 5 ditambah 18 sama dengan 23. Kelas interval ketiga, frekuensi kumulatifnya yaitu 23 ditambah 42 sama dengan 65. Kelas interval keempat, frekuensi kumulatifnya yaitu 65 ditambah 20 sama dengan 85. Kelas interval kelima, frekuensi kumulatifnya yaitu 85 ditambah 9 sama dengan 94. Kelas interval keenam, frekuensi kumulatifnya yaitu 94 ditambah 6 sama dengan 100. Tahap kedua yaitu mencari frekuensi kumulatif. Tentukan nilai kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Q1 sama dengan 1/4 dikali 100 sama dengan 25. Q2 sama dengan 2/4 dikali 100 sama dengan 50. Q3 sama dengan 3/4 dikali 100 sama dengan 75. Tahap ketiga yaitu masukkan ke dalam rumus kuartil data kelompok.
Ki I sama dengan BB Ki I ditambah I per 4 N dikurang FKJS per FKI dikali P. Ki 1 sama dengan 49,5 ditambah 1 per 4 dikali 100 dikurang 23 per 42 dikali 5 sama dengan 49,7. Ki 2 sama dengan 49,5 ditambah 2 per 4 dikali 100 dikurang 23 per 42 dikali 5 sama dengan 52,7. Ki 3 sama dengan 54,5 ditambah 3 per 4 dikali 100 dikurang 65 per 20 dikali 5 sama dengan 57. Maka Ki 1 sebesar 49,7, Ki 2 sebesar 52,7, Ki 3 sebesar 57. Selanjutnya, materi yang kelima adalah desil. Desil adalah istilah statistik yang membagi sekumpulan data terurut menjadi 10 bagian yang sama. Rumus yang akan digunakan pada materi desil adalah sebagai berikut. DI sama dengan data ke I buka kurung N plus 1 tutup kurung per 10. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di sini. Untuk keterangannya, D sama dengan desil ke I. Jadi DI maksudnya desil ke I. Yang mana I di sini adalah bisa angka 1, 2, 3 dan seterusnya, tergantung soal. Kemudian yang terakhir N adalah banyaknya data. Nah, materi desil ini akan dibagi menjadi dua macam, yaitu desil data tunggal dan desil data kelompok, yang akan saya jelaskan satu persatu. Desil yang pertama adalah desil data tunggal. Desil data tunggal adalah jenis desil yang membagi data menjadi 10 bagian sama besar dan tidak memiliki interval kelas. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Jika pada nilai pelajaran statistik ini ada sekitar 10 mahasiswa dan masing-masing mempunyai nilai 60, 80 dan seterusnya, bisa dilihat di sini. Silakan tentukan nilai dari desil D6. Nah, solusi dari permasalahan tersebut adalah sebagai berikut. Langkah pertama kita urutkan dulu datanya menjadi data terurut dari angka terkecil ke angka terbesar yaitu menjadi 60, 65 dan seterusnya sampai 95. Setelah selesai mengurutkan data, langkah selanjutnya adalah kita menggunakan rumus yang sudah dijelaskan tadi. DI sama dengan I. I-nya adalah 6 karena kita sedang mencari desil D6, maka I-nya adalah 6. Kemudian buka kurung N. N-nya adalah 10 karena ini adalah data dari 10 mahasiswa. Jadi N adalah 10. Kemudian ditambah 1 tutup kurung per 10 sama dengan 6 kali 11 adalah 66, jadi sama dengan 66 per 10 sama dengan 6,6. Maka nilai dari desil D6 sama dengan data ke-6 ditambah 0,6 karena tidak ada data 0,6 ya, jadi dipisah data ke-6 ditambah 0,6. Nah, yang 0,6 nya ini ada di antara D6 dan D7, maka kita cari dulu seperti ini. 0,6 dikalikan dengan hasil pengurangan antara D7 dan D6 sama dengan 0,6 dikali 80 dikurang 75 sama dengan 6,6 dikali 5. Maka bisa kita lihat di sini hasilnya menjadi D6 sama dengan 75 ditambah 3. 3 ini dari 0,6 dikali 5 tadi ya. D6 sama dengan 75 tambah 3, D6 sama dengan 78. Maka nilai dari desil data ke-6 adalah 78. Selanjutnya, desil yang kedua adalah desil data kelompok. Desil data kelompok adalah jenis desil yang membagi data menjadi 10 bagian sama besar dalam kelas interval. Rumusnya adalah sebagai berikut. Karena rumusnya sepertinya akan kurang jelas jika disebutkan, maka sebaiknya dilihat sendiri saja pada layar ini. Untuk keterangannya, DI adalah data ke I, B adalah tepi bawah kelas desil, huruf L besar adalah panjang kelas interval, huruf F besar adalah jumlah frekuensi sebelum kelas desil, huruf F kecil adalah frekuensi kelas desil. Nah, contoh soalnya adalah sebagai berikut.
Nilai desil ke-6 pada data tabel frekuensi di bawah adalah titik-titik. Nah, tabelnya bisa dilihat di sini ada nilai dan ada frekuensinya. Kemudian jumlah frekuensinya adalah 40. Nah, solusi dari permasalahan tersebut adalah pertama-tama kita cari dulu letak desilnya. Bisa menggunakan rumus ini. Letak desil sama dengan I dikali N per 10. I-nya adalah 6 karena kita sedang mencari nilai desil ke-6. Kemudian N-nya adalah 40 karena jumlah frekuensinya adalah 40. 6 kali 40 per 10 sama dengan 240 per 10 sama dengan 24. Maka letak desilnya ada di data ke-24. Data ke-24 ini berada di interval kelas ke-4 yang bernilai 36 sampai 40. Cara menentukan interval kelasnya bisa dilakukan dengan cara menghitung frekuensinya. Misalnya di interval 1 yang nilai 21 sampai 25, itu frekuensinya adalah 3. Maka data ke-1 sampai data ke-3 itu ada di interval kelas 1. Kemudian lanjut ke interval kelas 2, frekuensinya adalah 5. 5 ditambah 3 sama dengan 8, maka data ke-4 sampai data ke-8 termasuk dalam interval kelas kedua. Begitu seterusnya kita tambahkan terus. 3 ditambah 5 tambah 11 adalah 8 tambah 11 adalah 19. 19 sebelum sampai 24 berarti ya. Tadi kan nyari data ke-24. Lanjut ke interval keempat. 19 tambah 10 sama dengan 29. Nah, berarti data ke-24 ini masuk ke interval kelas keempat. Karena ada datanya di atas 19 namun di bawah 29. Nah, setelah mengetahui letak interval kelas dari desil ke-6 ini, selanjutnya tinggal kita gunakan rumus yang sudah dijelaskan tadi, yaitu DI, yang mana DI-nya adalah 6 sama dengan B-nya adalah 35,5. Nilai B ini didapat dari menghitung tepi bawah kelas desil. Tepi bawah kelas desil ini tadi kan di interval keempat adalah 36. 36 dikurang 0,5 sama dengan 35,5. Jadi B-nya adalah 35,5. Kemudian ditambah L-nya adalah 5. Karena L-nya itu adalah panjang kelas interval ya. Jadi interval keempat ini 36 sampai 40 itu panjangnya 5 angka karena 36, 37, 38, 39, 40 itu 5 angka. Jadi panjangnya atau L-nya adalah 5. Kemudian I-nya adalah 6 karena mencari desil ke-6. N-nya adalah 40 karena jumlah frekuensinya adalah 40 per 10 dikurang F. Huruf F besar ini adalah jumlah frekuensi sebelum kelas desil. Jadi kan ini kelas keempat ya, interval kelas keempat. Kita jumlahkan, maka kita jumlahkan frekuensi dari interval kelas 1 sampai 3, yaitu 3 tambah 5 tambah 11 sama dengan 19. Maka yang huruf F besar ini sama dengan 19. Kemudian per 10. Huruf F kecil ini sama dengan 10 karena huruf F kecil ini adalah frekuensi kelas desil. Kita ada di interval kelas 4, frekuensinya adalah 10, maka yang huruf F kecil ini sama dengan 10. Setelah itu kita jumlahkan, maka kita dapatkan D6 sama dengan 35,5 tambah 2,5. Kita jumlahkan lagi, maka kita dapatkan D6 sama dengan 38. Maka nilai desil data ke-6 adalah 38. Keenam yaitu persentil. Persentil berasal dari kata persen atau per 100. Jadi, persentil merupakan pembagian data terurut ke dalam 100 bagian sama banyak. Dari 100 bagian tersebut, ada 99 buah pembatas nilai persentil. Untuk rumus persentil yaitu, rumus persentil data tunggal adalah PI sama dengan data ke I dikali N ditambah 1 per 100. Untuk keterangan rumusnya, P sama dengan persentil, I sama dengan untuk menyatakan angka 1, 2, 3, dan seterusnya, dan N adalah banyaknya data.
Pertama, ada persentil data tunggal. Persentil data tunggal adalah jenis persentil yang membagi data menjadi 100 bagian sama besar dan tidak memiliki interval kelas. Contoh, diketahui sebuah deret data 9, 11, 10, 8, 6, 7, 5, 7, 5, 4. Tentukan persentil ke-50. Pertama, tentukan letak persentil dengan cara X 50, 10 ditambah 1 per 100 sama dengan X 5,5 atau data ke 5,5. Kemudian P50 sama dengan X5 ditambah 0,5 X6 dikurang X5 atau data ke-5 ditambah 0,5 data ke-6 dikurang data ke-5 sama dengan data ke-5 yaitu 7 ditambah 0,5 data ke-6 yaitu 7 dan data ke-5 lagi yaitu 7. Berarti 7 ditambah 0,5 7 dikurang 7 sama dengan 7. Maka persentil data ke-50 adalah 7. Kedua yaitu persentil data kelompok. Persentil data kelompok adalah jenis persentil yang membagi data menjadi 100 bagian sama besar dalam interval kelas. Rumus persentil data kelompok adalah PI sama dengan B ditambah L I dikali N per 100 dikurang F per F. Untuk keterangan rumusnya, PI sama dengan untuk menyatakan data keberapa, B sama dengan tepi bawah kelas persentil, L sama dengan panjang kelas interval, F besar untuk menyatakan jumlah frekuensi sebelum kelas persentil, dan F kecil untuk menyatakan frekuensi kelas persentil. Contoh, tentukan nilai persentil ke-75 data pada tabel frekuensi di bawah adalah terdapat 5 kelas interval. Yang pertama, 41 sampai 45 dengan frekuensi 3. Kedua, 46 sampai 50 dengan frekuensi 6. Ketiga, 51 sampai 55 dengan frekuensi 16. Keempat, 56 sampai 60 dengan frekuensi 8. Kelima, 61 sampai 65 dengan frekuensi 7. Tahap pertama yaitu tentukan nilai frekuensi kumulatif. Kelas interval pertama, frekuensi kumulatifnya adalah 3. Kelas interval kedua, frekuensi kumulatifnya 3 ditambah 6 sama dengan 9. Kelas interval ketiga, frekuensi kumulatifnya 9 ditambah 16 sama dengan 25. Kelas interval keempat, frekuensi kumulatifnya 25 ditambah 8 sama dengan 33. Kelas interval kelima, frekuensi kumulatifnya 33 ditambah 7 sama dengan 40. Tahap kedua, tentukan letak persentil ke-75. P75 sama dengan 75 per 100 dikali 40 sama dengan 30, yaitu data ke-30 pada tabel dan kelas pada 56 sampai 60, sehingga diperoleh. Tahap ketiga, masukkan angka ke rumus. P75 sama dengan 55,5 ditambah 75 dikali 40 per 100 dikurang 25 per 8 dikali 5 sama dengan 55,5 ditambah 30 dikurang 25 per 8 dikali 5 sama dengan 55,5 ditambah 3,125 sama dengan 58,625. Maka nilai persentil ke-75 adalah 58,625.
Sekian penjelasan dari kami. Saya mewakili seluruh anggota kelompok 5 mengucapkan terima kasih telah menonton, dan kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang jelas dalam menjelaskan materi-materi yang ada. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.